Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-karunia dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Juga semoga salawat dan salam diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya, dan juga diberikan kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Saudara sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan malam hari ini kita akan membacakan hadis yang kedua dari kitab Riyadhus Shalihin. Masih pada bab pentingnya masalah niat, bab yang menjelaskan tentang hendaknya kita senantiasa menghadirkan niat dan mengikhlaskan niat ketika melakukan suatu amalan. Tentunya untuk mengharap pahala dan balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa an ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahsu jaisul ka'bah fa idza kanu bi baida minal ard yushafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yushafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala sallallahu alaihi wasallam yushafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'asuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaih wa hadha lafdzul Bukhari. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahsu jaisun al-ka'bata, nanti suatu saat akan ada suatu pasukan yang akan menyerang Al-Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian fa idza kanu bi baida minal ard, tatkala mereka sampai pada suatu tempat, sampai di suatu daerah di padang pasir, yushafu bi awwalihim wa akhirihim, Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan mereka ke dasar bumi, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Jadi orang-orang yang akan menyerang Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah,
Ketika tiba di suatu tempat, Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan seluruh dari awal sampai akhir, paling ujung pertama sampai paling ujung terakhir. Qalat, berkatalah Aisyah radhiyallahu taala anha, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yushafu bi awwalihim wa akhirihim? Bagaimana bisa semua orang dibinasakan, ditenggelamkan ke dasar bumi, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, dari ujung awal sampai ujung akhir. Wa fihim aswaquhum, padahal di antara mereka ada orang-orang yang lemah, atau bisa diartikan juga ada orang-orang yang akan berdagang, yang hanya kebetulan berjalan bareng dengan pasukan tadi. Jadi wafihim aswaquhum, ini ada yang mengartikan di antara mereka, di antara pasukan tadi itu ada para pedagang, yang mana mereka itu hendak pergi berdagang, menempuh suatu perjalanan, dan kebetulan berada bersama dengan mereka. Ada juga yang menjelaskan wafihim aswaquhum, di antara mereka itu ada orang-orang yang lemah, yang mereka tidak punya pilihan kecuali harus ikut dengannya. Gambarannya adalah seperti budak-budak yang mereka tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari tuannya. Jadi mereka dipaksa untuk ikut. Waman laisa minhum, dan juga ada pula orang-orang yang tidak termasuk di antara golongan mereka. Jadi Aisyah radhiyallahu taala nah ini bertanya kepada Nabi, kok bisa? Apa alasannya? Kenapa bisa terjadi? Allah Subhanahu wa taala menghancurkan semua orang bersama dengan mereka. Padahal di antara mereka ada juga orang yang tidak ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi kenapa juga ikut dihancurkan? Maka Nabi SAW pun mengatakan, memperjelas lagi, yushafu bi awwalihim wa akhirihim. Ya benar, mereka semua akan ditenggelamkan ke dasar bumi dari orang pertama sampai orang terakhir. Summa yub'asuna ala niyatihim. Namun kemudian mereka semua nanti akan dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Muttafaq alaih, ini maksudnya adalah disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada lafaz Bukhari, dan ini adalah lafaz dari riwayat Imam Bukhari. Nah, pembahasan yang kita bahas dari hadis ini, sebagaimana pada pertemuan yang sebelumnya, insya Allah ada 3 poin bahasan. Bahasan yang pertama adalah riwayat hadis. Kemudian pembahasan yang kedua berkaitan tentang keutamaan dari hadis ini. Kemudian yang ketiga, fawaid atau faidah-faidah yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, riwayat dari hadis ini sebagaimana yang tadi kita sebutkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana beliau ini adalah merupakan salah satu ulamanya para sahabat radhiyallahu taala. Aisyah radhiyallahu taala anha ini adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau dipanggil sebagai Ummul Mukminin, ibundanya orang-orang yang beriman. An Ummul Mukminin, dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah. Kunyahnya Ummu Abdillah dan namanya adalah Aisyah. Beliau
tidak memiliki anak. Namun beliau memiliki kunyah Ummu Abdillah. Dan kunyah ini adalah kunyah yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abdillah ini adalah merupakan anak dari saudari Aisyah. Jadi Aisyah ini adalah merupakan putri dari sahabat terbaik yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Dan Aisyah memiliki saudara namanya Asma. Dan Asma ini punya anak namanya Abdillah. Dan Aisyah menggunakan nama anak dari putrinya sebagai kunyah. Beliau meriwayatkan banyak hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan oleh para ulama lebih dari 2000 hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dari Nabi SAW, ini baru Aisyah saja, itu lebih dari 2000 hadis. Ada yang menyebutkan sampai 2210 hadis. Dari Imam Bukhari dan juga Imam Muslim bersepakat atau menyepakati hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah itu sebanyak 174 hadis. Ini yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Adapun yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sendiri itu ada sekitar 54 hadis, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim sendiri ada sekitar 69 hadis. Kalau kita berbicara tentang derajat hadis, maka hadis yang paling sahih itu adalah yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sendiri, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sendiri. Ini tingkatan hadis-hadis yang sahih. Jadi hadis yang paling sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang berikutnya diriwayatkan sendiri oleh Imam Bukhari. Kemudian yang berikutnya diriwayatkan sendiri oleh Imam Muslim. Dan kita tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha tinggal bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hidup berumah tangga bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah di kota Madinah. Dan para ulama menyebutkan saat itu beliau berusia 9 tahun. Kisah tentang menikahnya Nabi SAW dengan Aisyah radhiyallahu taala anha ini adalah merupakan salah satu keadaan yang digunakan oleh orang-orang kafir pada zaman sekarang untuk menjatuhkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menjatuhkan Islam. Karena orang-orang kafir itu tidak mampu untuk menunjukkan buruknya atau kesalahan-kesalahan yang ada pada syariat Islam. Sehingga kaidah yang mereka gunakan adalah mencela pembawa dari syariat Islam. Dengan harapan ketika pembawanya jatuh, maka syariatnya pun juga akan jatuh. Maka mereka gunakan pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah sebagai senjata untuk menyerang Nabi SAW, menjatuhkan Nabi SAW. Bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang tidak memahami etika,
sehingga menikah dengan anak yang masih berada di bawah usia, katanya. Jadi dijatuhkan Nabi SAW. Ketika mereka tidak bisa menjatuhkan syariat Islam, mereka berusaha menjatuhkan pembawanya. Dan hal ini sampai sekarang pun terus terjadi. Ketika, salah satunya adalah ketika mereka tidak bisa membendung gelombang dakwah yang mengajak orang kepada ajaran syariat Islam yang benar, mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika mereka nggak mampu membendungnya, maka mereka serang orang-orangnya. Disebutlah orangnya intoleran, disebutlah orangnya Wahabi, disebutlah orangnya begini dan begitu. Jadi yang diserang itu personalnya. Ketika mereka tidak mampu mendatangkan hujah yang menguatkan ucapan-ucapan mereka ketika bertentangan dengan petunjuk Nabi SAW. Ini faedah yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah Aisyah radhiyallahu taala anha yang menikah dengan Nabi SAW di saat usia beliau masih 9 tahun, adalah hendaknya kita tidak terbawa hasutan dari orang-orang yang mencela para ulama atau mencela dai-dai yang mengajak kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena memang mereka kalau tidak mampu adu argumen tentang mengikuti sunnah Nabi SAW atau kembali kepada sunnah Nabi SAW, mereka akan menyerang personalnya. Maka hendaknya kita mengikuti apa yang disampaikan oleh para ulama tentang agama yang benar. Apa kata para ulama? I'rifil haqqa ta'rif ahlah. Senantiasa pelajarilah kebenaran, maka niscaya engkau akan mengetahui siapa-siapa yang berada di atas kebenaran. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha, dia adalah merupakan termasuk ulamanya para sahabat. Banyak hal yang para sahabat radhiyallahu taala anha pelajari, para sahabat radhiyallahu taala anhu pelajari dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Di antaranya seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abdul Bar, yang mana Ibnu Abdul Bar mengatakan Aisyah itu radhiyallahu taala anha kanat wahidah asruh, dia itu satu-satunya orang pada masanya yang menguasai 3 ilmu. Jadi satu-satunya orang atau satu-satunya wanita yang menguasai 3 ilmu. Yang pertama ilmu fikih, kemudian yang berikutnya ilmu syair, kemudian yang berikutnya adalah ilmu optik atau kedokteran. Ini kata Ibnu Abdul Bar, yang menunjukkan betapa cerdasnya Aisyah radhiyallahu taala, tingginya Aisyah radhiyallahu taala di hadapan para sahabat radhiyallahu taala. Bukan hanya itu, bahkan Allah Subhanahu wa taala memuliakan Aisyah radhiyallahu taala dengan menurunkan pembelaan secara langsung kepada Aisyah radhiyallahu taala. Dan kita tahu bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala pernah dituduh dengan tuduhan dusta oleh orang-orang munafik. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala berbuat zina atau selingkuh. Kemudian nazalat bara'atuha min fawqi sab'i samawat. Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan pembelaan kepada Aisyah radhiyallahu taala. Allah menurunkan ayat dari atas 7 langit. Jadi langit yang tingkat 7, Allah turunkan pembelaan kepada Aisyah radhiyallahu taala
anha. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha ini adalah merupakan satu-satunya kalau kita lihat di dalam kisah rumah tangga Nabi SAW, orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW setelah Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah ini adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi SAW, istri pertamanya beliau. Yang melalui beliau Nabi SAW memiliki putra dan putri. Namun demikian, ketika Nabi SAW ditanya siapa yang paling dicintai oleh Nabi SAW dari istri-istrinya, maka beliau mengisyaratkan orang tersebut adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan beliau ini adalah merupakan uh, orang yang senantiasa dirindukan oleh Nabi SAW. Sehingga beliau terus bertanya dan bertanya di saat akhir usia beliau. Kapan sampai di tempat Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan di sisi beliaulah Nabi SAW meninggal dunia. Ini Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian perawi dari Imam Ahlul Hadis adalah Imam Bukhari dan Muslim, dan kita tahu Imam Bukhari dan Muslim adalah imam dari Ahlu Hadis. Selanjutnya, kedudukan dari hadis ini. Hadis ini adalah merupakan salah satu dari hadis-hadis yang menunjukkan risalah kenabian atau mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam hadis ini beliau menyebutkan tentang kabar berita yang akan terjadi, atau istilahnya beliau menceritakan sesuatu yang belum terjadi. Ini kabar gaib. Dan kabar gaib, kabar cerita tentang kejadian yang akan datang, ini adalah termasuk perkara gaib. Dan ini tidak akan bisa diceritakan kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi SAW menceritakan nanti akan terjadi begini, nanti akan terjadi begitu, ini menunjukkan bahwasanya beliau itu benar-benar mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menguatkan hal tersebut di dalam firman-Nya, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi Muhammad SAW itu tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu, akan tapi beliau berbicara berdasarkan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jadi Nabi SAW tidak berbicara kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini termasuk salah satu hadis yang menjadi bukti risalah Nabi Muhammad SAW. Menjadi bukti bahwasanya beliau adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau menyampaikan sesuatu yang akan terjadi. Menyampaikan sesuatu yang akan datang. Menyampaikan sesuatu yang tidak bisa disampaikan kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan dari hadis ini. Kemudian faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di antaranya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga Baitullahil Haram. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga Baitullahil Haram, menjaga Ka'bah. Dan kalau kita mengingat kembali apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surat Al-Fil, maka kita akan jumpai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjaga Ka'bah dari orang-orang kafir yang ingin menghancurkannya.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjin waja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dan kisah kejadian ini pada saat Nabi SAW hendak dilahirkan. Dan pada waktu itu yang menjadi pemimpin kota Makkah itu adalah kakek Nabi SAW, Abdul Muttalib, yang nama aslinya adalah Syaibah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang bagaimana Allah menghancurkan raja yang zalim tersebut, yang ingin menghancurkan Ka'bah. Padahal dia membawa pasukan yang besar dan mengendarai gajah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala utus burung kecil-kecil yang datang berbondong-bondong. Kemudian melempari mereka dengan kerikil yang dibawa dari sijil, dari neraka. Sehingga mereka itu ka'asfim ma'kul, seperti daun-daun yang berlubang-lubang yang dimakan ulat. Ini Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah. Dan ketika raja itu sebelum dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib, maka Abdul Muttalib berkata, "Kembalikan ontaku yang kalian tangkap." Kemudian raja tadi mengolok-olok Abdul Muttalib. "Kamu datang ke sini hanya minta hartamu, sedangkan kami datang untuk menghancurkan Ka'bah yang kalian muliakan." Lalu Abdul Muthalib pun mengatakan, "Ana Robul Ibil." Aku hanya pemilik onta. Wa amal bait, adapun al-bait, Ka'bah, lahu Rabb. Dia memiliki Rabb, memiliki pemilik, sayahmi yang akan menjaganya. Jadi, kata Abdul Muthalib, Ka'bah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Maka hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana Nabi SAW mengatakan, "Yahsu jaisun al-Ka'bata." Ada suatu pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah, kemudian yuhsyafu bi awwalihim wa akhirihim, ditenggelamkan dari awal sampai akhir, maka itu menunjukkan inayah penjagaan Allah Subhanahu wa taala di Baitul Haram. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Ka'bah, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan siapapun yang berusaha untuk merusak atau menghancurkan Ka'bah. Kemudian faedah yang berikutnya, hendaknya kita semua sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menjauhi orang-orang yang berbuat zalim. Hendaknya kita menjauhi orang-orang yang berbuat zalim. Dan ini hadis ini juga sekaligus peringatan pada kita agar kita tidak bergaul dengan mereka, tidak bergabung dengan mereka, tidak bergabung dengan orang-orang yang jahat, dengan orang-orang yang zalim, orang-orang yang melakukan kemungkaran. Kenapa? Agar kita tidak mendapatkan azab atau siksa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka, maka semua akan diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita menjauhi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, perbuatan-perbuatan zalim. Dan ini banyak sekali yang dilupakan oleh kaum muslimin pada zaman
sekarang. Mereka datang ke tempat-tempat perayaan orang-orang kafir, melihat perayaan-perayaan mereka, ikut bergembira dengan kebahagiaan mereka, lupa terhadap hadis Nabi SAW ini. Atau mungkin belum pernah mendengar hadis Nabi SAW. Sehingga mereka berpesta pora, berbahagia, bersama dengan kebahagiaan orang-orang kafir. Hari raya mereka ikut berbahagia bersama dengan mereka. Tidakkah takut pada Allah Subhanahu wa taala? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika membinasakan orang-orang yang zalim, maka semua yang bersama dengan mereka pun akan Allah Subhanahu wa taala binasakan. Kemudian juga barang siapa yang bergabung dengan suatu kaum secara sukarela dalam kemaksiatan, maka dosa dan siksaan akan ditimpakan pula kepadanya. Hendaknya seorang menjauhkan diri dari bergabung dengan orang-orang yang melakukan keburukan. Kemudian juga hendaknya seseorang tidak merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-99, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah, yang azab tersebut kalau datang itu tidak terduga, dan ketahuilah tidak ada orang yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Kemudian faedah yang berikutnya adalah niat. Ini akan menentukan keberuntungan seorang atau kerugian. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan orang-orang nanti semuanya dibinasakan dari awal sampai akhir. Kemudian mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan niat-niat yang mereka miliki. Meskipun pada awalnya semuanya mendapatkan azab, mendapatkan bala, mendapatkan musibah, mendapatkan kebinasaan sama, namun Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Apapun niat yang dimiliki oleh seseorang, maka niat itulah yang akan menjadi penentu. Dalam kasus ini, ketika pasukan dan semua orang yang bersama mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang memiliki niat untuk menghancurkan Ka'bah, dia akan dibangkitkan dengan niatnya. Dia akan diazab dengan niat buruknya. Adapun orang yang hanya lewat bersama dengan mereka atau sedang singgah di suatu tempat kemudian bertemu dengan mereka, maka semuanya akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Ketika niat mereka adalah berdagang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya misalkan, untuk jalan untuk mencari rizki, maka semuanya dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Atau terpaksa, mereka sebenarnya tidak ingin ikut berperang, tapi mereka nggak punya pilihan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka sesuai dengan niat-niat mereka. Kemudian faedah juga, hendaknya seseorang itu berhati-hati karena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Subhanahu wa taala jatuhkan di atas muka bumi, maka akan menyeluruh dan tidak membeda-bedakan mana yang saleh dan mana yang tidak saleh. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan hukuman di suatu tempat, maka Allah Subhanahu wa taala akan ratakan semuanya dan tidak dibeda-bedakan ini adalah orang yang baik atau orang yang tidak baik, sama semua. Kemudian nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka sesuai dengan niat-niat mereka. Maka hendaknya kita senantiasa berusaha memiliki niat yang baik dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang terjadi, kita akan dibangkitkan dengan kebaikan niat yang kita miliki. Kemudian, faedah juga,
Yang dapat diambil dari hadis ini adalah niat yang baik, niat yang baik yang dimiliki oleh seorang itu tidak membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh seorang. Ya, hadis ini memberikan faedah kepada kita, pelajaran berharga, niat yang baik ini tidak membenarkan kesalahan seorang. Sehingga apa? Meskipun niat dia baik, tapi kalau dia berada di tempat yang salah, melakukan perbuatan yang salah, maka dia juga akan tetap mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan niat yang baik itu tidak akan menyelamatkan seseorang dari adab di dunia. Jika yang nampak dari amal dia adalah suatu kesalahan. Namun kalau di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, "Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang memiliki kebaikan sekecil apapun, maka dia akan menjumpai balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya niat. Nah, jadi niat yang baik kalau orang itu melakukan kesalahan, maka tetap salah. Jadi tidak membenarkan perbuatan buruk. Ambil contoh, seorang pencuri. Dia mencuri, tapi niatnya agar bisa sedekah. Maka niat yang baik itu tidak menjadikan mencurinya dia menjadi baik. Seorang korupsi misalnya. Niatnya apa? Agar bisa banyak membantu orang lain, dibagi-bagikan harta hasil korupsinya. Maka niat yang baik itu tidak menjadikan amalan-amalan yang dia lakukan itu pun menjadi baik. Tidak akan menyelamatkan dia. Maka hendaknya seseorang memperhatikan niat dia dan juga amalan-amalannya. Karena seseorang itu tidak akan selamat dari azab dunia meskipun niat dia baik kalau yang dilakukan itu adalah keburukan. Kemudian faedah juga yang dapat diambil dari hadis ini adalah bahwasanya niat ini adalah merupakan amalan hati. Dan amalan hati ini mendapatkan pahala yang sempurna. Maka senantiasa berusahalah untuk memiliki niat yang baik. Jadi niat ini adalah merupakan amalan hati. Dan amalan hati ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang sempurna. Maka hendaknya seorang berusaha untuk terus mengikhlaskan niat di dalam beramal. Para ulama berkata tentang masalah niat, berkata tentang amalan hati. Ibnu Qayyim, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Beliau menyebutkan bahwasanya a'malul qulub hiyal asal wa amalul jawarih, dan amalan-amalan anggota badan taba adalah merupakan pengikut. Jadi pengikut dari amalan hati. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan bahwa di dalam jasad manusia, inna fil jasadi mudghah, segumpal darah. Idza saluhat, saluhal jasadu kullu. Kalau dia baik, maka semua jasadnya pun juga akan menjadi baik. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kullu. Kalau rusak, maka seluruh jasadnya pun juga akan rusak. Maka amalan-amalan itu adalah merupakan cermin dari hati seseorang. Ketika hati seseorang itu baik, maka amalannya pun juga akan baik. Namun ketika hati seseorang itu rusak, maka amalan dia pun juga akan rusak. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang bersama dengan mereka dikarenakan sebab amalan-amalan mereka yang rusak,
maka mereka disamaratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihukum dan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan rusaknya amalan mereka. Nah, amal yang rusak itu juga menjadi tanda bahwasanya hati mereka pun juga sama. Meskipun ini tidak lazim. Nah, selanjutnya berkata juga Ibnu Qayyim, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, dari hadis ini juga dapat diambil faidah bahwasanya amalan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda kedudukannya, berbeda-beda derajatnya. Tinggi rendahnya amalan seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda. Sesuai dengan perbedaan keikhlasan, perbedaan keimanan, perbedaan kecintaan yang ada di dalam hatinya. Jadi amalan seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Sesuai dengan tingkatan keimanan, keikhlasan, kecintaan di dalam hati seorang. Semakin ikhlas, semakin tinggi. Semakin kuat imannya, semakin tinggi. Semakin cinta dia kepada Allah, semakin tinggi kedudukan amalnya. Dan ini menunjukkan pentingnya seseorang untuk senantiasa memanage hatinya agar memiliki niat yang baik. Dan ada kata-kata yang sangat bagus dari Hamdun bin Ahmad ketika ada orang yang bertanya kepada beliau, kenapa sih orang-orang terdahulu dari salafun saleh, perkataan-perkataan mereka itu banyak manfaatnya daripada kita. Jadi kenapa sih kok bisa salafun saleh pendahulu kita dari para ulama dan orang-orang saleh, ucapan-ucapan mereka itu memiliki lebih banyak manfaat daripada ucapan kita. Maka Hamdun bin Ahmad pun mengatakan, "Ti'annahum takallamu biizil Islam." Hal itu terjadi kenapa? Karena mereka itu kalau berbicara, niatnya untuk memuliakan Islam. Wa najatun nufus. Dan menyelamatkan diri mereka. Wa ridha rahman. Dan mencari ridho ar-Rahman. Ini menjadikan ucapan mereka itu bermanfaat. Kenapa? Kalau mereka berbicara, ucapan mereka tujuannya adalah agar Islam mulia. Agar mereka selamat dari murkanya Allah. Mereka berbicara untuk mencari ridha Allah. Wa nahnu, akan tapi sekarang kita itu natakallam liizin nufus. Kalau kita bicara nih, tujuannya apa? Untuk memuliakan diri kita sendiri. Wa talabud dunya. Kalau kita bicara, bermanis-manis untuk mencari dunia. Wa ridhal khalq. Dan mencari ridho makhluk. Ini perbedaan dari salafun saleh dengan kebanyakan orang sekarang. Sehingga ucapan-ucapan mereka itu jauh lebih banyak manfaatnya daripada ucapan orang-orang zaman sekarang. Kalau dulu yang mereka cari itu adalah kemuliaan Islam, keselamatan diri, dan juga ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang sekarang kalau ngomong itu pengen dipuji, kalau ngomong itu pengen dimuliakan, yang mereka cari itu dunia, yang mereka cari itu adalah ridha dari manusia. Itu yang menjadikan banyak sekali ucapan orang-orang sekarang itu tidak banyak bermanfaat. Dan sekali lagi, niat ini membedakan. Niat itu akan menyelamatkan. Ketika niatnya lurus, niatnya ikhlas, maka dia akan selamat. Namun ketika niatnya itu tidak benar, maka akan menghancurkan dia, menjadikan dia dimasukkan ke dalam murka dan adabnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita ingat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Pertama dimasukkan ke dalam neraka. Itu adalah orang yang beramal
namun tidak ikhlas, tidak meluruskan niat, ingin mendapatkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala a'lam. Hadis yang pertama, hadis yang kedua dari kitab Riyadhus Shalihin tentang babul ikhlas wa ihdharun niyah dari Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwasanya Yasujaisun al-Ka'bah, ada pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah. Kemudian kata Nabi SAW, فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَ minal ard, ketika mereka tiba di suatu tempat, yusafu bi awwalihim wa akhirihim, mereka semua ditenggelamkan dari awal sampai akhir. Kemudian yub'asuna ala niyatihim, semuanya nanti akan dibangkitkan berdasarkan niat yang mereka miliki. Kita akan dibangkitkan berdasarkan niat yang kita miliki. Maka senantiasa berusaha agar niat kita baik, sehingga kita dibangkitkan dalam keadaan yang baik pula, sehingga kita selamat. Niat itu menyelamatkan atau menghancurkan. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiikum. Nah, kita telah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang besar ketika hadir di majelis ilmu. Kalau seandainya kita mencukupkan diri dengan janji Allah Subhanahu wa taala, kita merasa cukup dengan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka dunia itu tidak akan lagi ada di dalam pandangan kita atau dalam hati kita. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi orang yang hadir di majelis ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Ini sesuatu yang penting untuk kita perhatikan. Kemudian, majelis ilmu ini adalah majelis yang mulia. Siapapun yang hadir di dalamnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada awalnya mereka tidak memiliki niat untuk hadir di majelis ilmu. Namun mereka sedang duduk di suatu tempat, kemudian menjumpai majelis ilmu, kemudian ikut hadir di sana. Maka dia pun juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi SAW diceritakan hal tersebut. Kemudian ada malaikat yang berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, dia itu tidak termasuk dari mereka, tapi dia hanya punya urusan, kemudian kebetulan bersama dengan mereka." Lalu dikatakan kepada malaikat, "Hum qaumun," mereka itu adalah suatu kaum, "la yasqa jalisuhum," yang tidak akan pernah rugi siapapun yang duduk bersama dengan mereka. Dan ini juga sejalan dengan hadis yang tadi kita baca. Ketika seorang duduk bersama dengan orang-orang yang buruk, bersama dengan ahlu maksiat, bersama dengan orang-orang yang melakukan kemungkaran, maka dia bisa mendapatkan azab yang sama, dihukum dengan hukuman yang sama. Maka demikian pula ketika mereka duduk bersama dengan orang-orang yang saleh, duduk di majelis ilmu, hadir di majelis ilmu, maka dia bisa mendapatkan keutamaan yang semisal. Meskipun awalnya niat dia itu berbeda. Tapi mereka itu adalah suatu kaum, kata Allah. La yasqa jalisuhum, yang tidak akan pernah rugi siapapun yang duduk bersama dengan mereka. Kemudian, satu hal yang perlu kita ingat baik-baik. Niat itu menentukan. Niat itu menentukan. Ketika niat seseorang itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya, hati-hati. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang keras. Orang kalau benar-benar hadir di majelis ilmu, mempelajari ilmu yang bermanfaat, maka dia akan mengetahui bahwasanya apapun yang dia lakukan itu akan sia-sia jika niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami tampakkan kepada mereka amalan-amalan yang mereka lakukan, kemudian ja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan bagaikan debu yang berterbangan. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Kemudian juga kita
mengetahui hadis dari sahabat Abu Hurairah tentang orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Rajulun, seorang, ta'allamul ilma, mempelajari ilmu, wa'allamahu, dan mengajarkannya. Wa qara'al Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an. Tapi untuk siapa? Untuk Allah? Bukan. Dipuji. Ingin dipuji, ingin dikatakan sebagai orang yang alim, pengen dikatakan sebagai seorang qari, maka Allah Subhanahu wa taala pun masukkan dia ke dalam neraka. Maka mungkin awalnya niat dia datang kajian itu ikut-ikutan. Lihat teman-temannya datang kajian, dia ikut kajian. Lihat teman-temannya ngumpul di majelis ilmu, dia ikut hadir. Maka orang yang seperti ini kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan menjaga keistiqomahannya dan membersihkan hatinya sehingga dia mendapatkan pahala yang sempurna. Kalau ditanya dapat pahala ataukah tidak, maka selagi dia hadir di majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan kepada dia. Namun Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ancaman kalau dia sudah tahu kemudian tidak merubah niat dia, tidak mengikhlaskan niatnya ketika melakukan ketaatan, ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang berat. Seperti itu, Allah taala a'lam. Na'am. Selagi yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala, apapun itu, maka itu adalah merupakan amal ibadah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pahala. Misal kita melakukan suatu kebaikan, membantu orang lain dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan saya. Maka sesuatu yang dia lakukan, kemana dia mengharap? Kepada Allah atau kepada makhluk? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi dia mengharap kepada Allah, apapun yang diharapkan selagi dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan balasan. Dia berpuasa dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia kesembuhan. Mengharapnya kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah ibadah. Dia bersedekah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dia dari penyakit. Kepada siapa dia berharap? Pada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah ibadah. Mengharap kepada Allah, menyadarkan diri kepada Allah, mencari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah yang memberikan balasan kepada dia. Itu adalah ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan tujuannya bukan seperti itu. Dia beribadah, sholat, tapi pengen dipuji oleh manusia, maka ini adalah merupakan kesyirikan. Ibadah yang harusnya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia mencari ridho makhluk, mencari ridho manusia. Ini tidak boleh. Kalau dia melakukan kebaikan kepada manusia, yang dia cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah. Jadi kalau misalkan seorang mentraktir temannya, berarti dia kan berbuat baik kepada orang lain, bersedekah atau memberi hadiah. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya, berharap kepada Allah agar Allah memudahkan urusannya. Ini adalah ibadah. Kenapa? Yang dia harap adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang diinginkan itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan balasan dari makhluk. Tapi kalau seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seharusnya, namun dia mengharap balasan kepada makhluk, inilah kesalahan, inilah kesyirikan. Nah, ketika seorang membantu orang lain, meringankan beban orang lain, berbuat baik kepada orang lain, dengan harapan Allah memudahkan urusan dia, ini adalah ibadah. Kenapa? Dia mengharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Nah, barakallahu fiikum. Terjadi perubahannya di tengah-tengah amal itu seperti apa? Perubahan dari niat dari mana ke mana. Ini perlu diperinci. Perpindahan niat. Di dalam ibadah, itu ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Ada yang bisa diterima dan ada pula yang tidak bisa diterima. Yang pertama, perpindahan niat yang diperbolehkan di dalam syariat dan diterima adalah yang awalnya dia niat melakukan amalan wajib, kemudian dipindah menjadi amalan
sunnah, mustahab. Ini pindah niat. Ini perboleh. Ambil contoh. Seorang sholat, masuk masjid, dia sholat zuhur. Nggak ada orang, sudah dia takbir sholat, misalkan waktu zuhur siang. Udah waktunya sholat. Ya, dia mampir ke masjid. Kemudian ketika sampai di masjid, nggak ada orang, terus ya sudahlah dia sholat sendiri. Dia sholat zuhur, niat sholat zuhur. Kemudian ketika satu rakaat sholat, datang beberapa orang. Maksudnya datang beberapa orang itu datang imam sama makmum yang asli di situ, kemudian dikumandangkan iqamah, kumandangkan iqamah untuk sholat zuhur berjamaah. Nah, dia kan awalnya niat sholat zuhur sendiri, sholat wajib. Maka dirubahlah niatnya dari yang niat sholat wajib menjadi sholat sunnah. Kemudian dia cukupkan sholatnya, kemudian dia ikut berjamaah bersama dengan imam dan jamaah yang lain di situ. Nah, ini perpindahan niat yang diperbolehkan dan diterima. Yaitu berpindah dari niat melakukan ibadah wajib ke ibadah yang sunnah. Ini diterima. Kemudian kalau yang dimaksud perpindahan niat dari satu ibadah ke ibadah yang lain, kalau ibadah itu adalah ibadah yang wajib, ibadahnya sama-sama wajib tidak boleh. Sunnah ke yang wajib juga tidak diperbolehkan. Tapi kalau dari wajib ke sunnah diperbolehkan. Kemudian kalau niat perpindahan atau perpindahan niat itu, misalnya ikhlas menjadi tidak ikhlas, maka itu tidak bisa. Harus dibuang. Karena kalau awalnya ikhlas, kemudian di tengah-tengah dia jadi nggak ikhlas, sampai akhir nggak ikhlas, ibadah dia nggak diterima. Makanya dia senantiasa menyadarkan diri untuk terus ikhlas di dalam niat beribadah. Kalau awalnya nggak ikhlas, di tengah-tengah ikhlas, nggak bisa. Kenapa? Kalau ibadah itu satu rangkaian, maka dia harus mengulang kembali dari awal niatnya. Namun kalau misalkan ibadahnya tidak satu rangkaian, dia punya duit 100.000, dia pecah menjadi 4, 25, 25, 25. Yang pertama dia pengen dipuji, yang kedua pengen dipuji, kemudian habis itu sadar, aduh, kenapa tadi kok nggak ikhlas? Akhirnya sisanya dia ikhlas. Yang 25 ketiga, 25 keempat dia ikhlas karena Allah. Maka itu diterima, yang dua tidak diterima. Karena dia tidak satu rangkaian, maka bisa diterima. Namun kalau satu rangkaian, sholat misalkan, dari awal dia nggak ikhlas, kemudian di tengah-tengah baru sadar, kita harus ikhlas dalam ibadah. Nggak bisa. Dia harus mengulang kembali sholatnya. Karena di awal ibadah, dia sudah nggak ikhlas, dia sudah riya, dia sudah pengen dipuji. Ini ibadahnya satu rangkaian. Maka perpindahan niat di dalam amal, di dalam ibadah, itu ada yang bisa diterima dan ada pula yang tidak bisa diterima. Ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Maka hendaknya kita berusaha menjaga niat kita. Menjaga niat di awal sebelum kita melakukan ibadah, dan menjaga niat selama kita beribadah, dan menjaga niat setelah kita beribadah. Ini penting. Sebelum kita beribadah, maka hendaknya kita senantiasa bertanya kepada diri kita, untuk siapa kita beramal? Untuk Allah ataukah bukan? Kemudian di saat kita beribadah, hendaknya kita terus menjaga niat kita. Kalau niat kita terus untuk Allah Subhanahu wa taala, kita akan beruntung. Namun kalau niatnya berubah karena makhluk, akan rugi. Kenapa? Ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di akhir, setelah selesai melakukan amal ibadah, jangan sampai kita batalkan, kita rusak ibadah kita dengan pengen dipuji, aku tadi melakukan ini, aku tadi melakukan itu. Itu akan merusak amal. Wallahu taala a'lam. Tentang masalah perpindahan niat, insya Allah nanti akan kita bahas tentang faedah niat. Di antara faedah niat itu adalah apa? Menjadi pembeda antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Insya Allah nanti kita akan bahas tentang hal tersebut. Wallahu taala a'lam. Nah, seseorang ketika memiliki niat yang jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. Itu ringkasnya seperti itu. Hal ini sejalan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya, "Wa man jahadu fina lanahdiyannahum subulan."
barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan tunjukkan kepada dia jalannya. Demikian pula kalau seorang itu jujur dalam niatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah urusan urusan dia. Allah Subhanahu wa taala akan menolong dia. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan. Kalau niatnya ikhlas, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita mencukupkan dengan niat saja kemudian nggak beramal, bukan. Karena ibadah seseorang sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan yang pertama, amal seseorang, ibadah seseorang itu ada tiga. Amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Itulah amalan yang sempurna. Maka seorang dalam melakukan ketaatan kepada Allah, dia mentaati Allah dengan hatinya, dia mentaati Allah dengan lisannya, dia mentaati Allah dengan anggota badan. Jadi nggak cukup dengan niat baik saja kemudian dia tidak mau beramal. Nggak cukup dia punya niat untuk melakukan ketaatan saja kemudian dia tidak beramal. Allah Subhanahu wa taala alimun bidzati sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati seorang. Allah tahu ketika seorang punya niat, niat saja sudah dapat pahala. Ya udah, aku niat aja, nggak usah beramal. Allah Maha mengetahui niat seseorang. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditipu. Lihat orang-orang munafik, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Mereka itu berusaha menipu Allah Subhanahu wa taala dan menipu orang-orang yang beriman. Padahal kata Allah, wa ma yahda'una illa anfusahum. Tidaklah mereka itu menipu kecuali diri mereka sendiri. Allah alimun bidzati sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Kalau orang itu benar-benar bersungguh-sungguh di dalam niatnya, maka dia akan bersungguh-sungguh untuk merealisasikan niatnya. Karena niat itu artinya adalah keinginan untuk melakukan sesuatu. Kalau keinginan untuk melakukan sesuatu itu benar, maka dia akan berusaha mewujudkan sesuatu tadi. Kalau dia hanya, aku pengen, tapi tidak ada realisasi, maka niatnya tidak benar. Itu hanya mimpi. Hanya mimpi. Mimpi pengen ini, mimpi pengen itu. Kalau yang namanya niat, niat itu adalah keinginan untuk melakukan sesuatu. Ketika seorang menginginkan melakukan sesuatu, pada saat itu dia punya niat. Kalau dia ingin beribadah pada Allah, punya niat beribadah, maka dia akan berusaha merealisasikan ibadah tersebut. Maka ketika seorang berusaha untuk merealisasikan apa yang dia niatkan, dan itu adalah kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudah. Allah akan permudah. Allah itu tidak mempersulit hamba-hambanya yang ingin melakukan ketaatan. Allah permudah. Setiap ada kesulitan, Allah berikan kemudahan. Maka orang ketika memiliki niat yang benar, niat yang jujur, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk merealisasikan niat tersebut. Dan Allah Maha mengetahui. Dan terkadang seseorang menganggap itu suatu kebaikan, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan suatu kebaikan. Maka kalau kita punya niat untuk melakukan sesuatu dan kita anggap sebagai kebaikan, kemudian merasa Allah Subhanahu wa taala kok tidak memudahkan, padahal kalau kita niat melakukan kebaikan, bukannya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya. Ingat, tidak setiap yang kita anggap baik itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asa antuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kamu sukai tidak baik bagi Allah Subhanahu bagi kalian di mata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui kamu tidak tahu. Maka tetap serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berhenti dari memiliki niat yang baik. Dan niat yang baik adalah keinginan untuk benar-benar merealisasikan apa yang kita inginkan. Allah Ta'ala a'lam. Bukan berarti mencukupkan dengan niat kemudian tidak perlu beramal. Itu bukan niat. Allah Ta'ala a'lam. Na'am, barakallahu fiik. Niat saya dihitung pahala atau tidak, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan pahala. Namun kalau niatnya ingin eh, mendapatkan hati dia, ya Allah taala alam, Allah Maha mengetahui niatnya dia. Nah, jadi tidak setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang itu kadang diterima oleh orang lain. Maka kalau misalkan keadaannya seperti itu, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui niatku ingin melakukan kebaikan karena ingin mendapatkan balasan pahala dari Engkau.
maka terima ibadahku ya Allah Subhanahu wa taala. Maka terima ibadahku wahai Allah. Udah, Allah Maha mengetahui. Kalaupun dia menolak, dia nggak mau menerima, kita mendapatkan pahala dari niat baik kita. Namun sekali lagi Allah Maha mengetahui niat kita. Kalau niatnya benar-benar karena Allah, Allah akan beri pahala. Tapi kalau niatnya beliin orang lain makan karena ya ada sesuatu yang lain, maka hadis yang pertama, "Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Jadi kalau seorang hijrah niatnya untuk apa namanya mencari dunia atau ingin mencari orang yang ingin dia nikahi, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ala kulli hal gitu. Kebaikan apapun ketika niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan terima. Meskipun terkadang kebaikan kita itu tidak diterima oleh orang lain. Karena tujuan kita melakukan kebaikan bukan untuk manusia, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita. Teruslah berbuat baik meskipun terkadang orang tidak mau menerima kebaikan kita. Yang kita cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah, bukan balasan dari manusia. Nah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tujuan kita diciptakan adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlaskan ibadah kita semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita, apapun yang kita lakukan, apapun tujuannya, Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui. Gak ada satupun yang tersembunyi di dalam diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai niat buruk pun Allah tahu. Ketika seorang melakukan keburukan, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Maka jauhkan diri kita dari melakukan hal-hal yang buruk. Kemudian juga hadis dari Nabi SAW menunjukkan bahwa dekat dengan orang yang melakukan keburukan itu adalah merupakan kerugian. Bergabung bersama dengan orang-orang yang melakukan kemungkaran itu adalah merupakan kerugian. Kenapa? Karena bisa menjadi sebab seorang mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala sama seperti Allah menghukum orang-orang yang melakukan kemungkaran tadi. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala itu Maha bijaksana, adil. Maka setiap orang akan dibangkitkan sesuai dengan niat yang mereka miliki. Kita ambil contoh sederhana. Ada apa namanya? Acara, event misalnya. Ada event. Kemudian di dalam acara tersebut ada kemungkarannya seperti pesta apa namanya? Merayakan perayaan-perayaan orang-orang kufar misalkan, menyembah berhala, misalkan memberikan persembahan-persembahan kepada selain Allah. Kemudian apa namanya? Di dalamnya juga ada minuman-minuman yang diharamkan, khamar dan lain sebagainya, pesta-pesta seperti itu. Kemudian ada orang yang misalkan di sana sedang berjaga atau orang di sana sedang melakukan tugas dan pekerjaan yang dia mau nggak mau harus berada di tempat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hancurkan, Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan, ditimpa badai, banjir, tsunami dan yang lainnya. Sama seperti yang terjadi di negara kita beberapa waktu yang lalu dan banyak yang meninggal. Maka seperti itulah gambaran orang yang berkumpul dengan ahlu maksiat. Ketika dihukum, diadab oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, semuanya terkena. Dan nanti pada hari kiamat mereka semua akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Ketika niatnya mereka itu melakukan kemungkaran, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan yang buruk. Namun jika niat mereka tidak melakukan kemungkaran, hanya kebetulan berada di tempat sana, maka mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat yang mereka miliki. Maka hendaknya kita senantiasa berusaha memilah dan memilih tempat di mana kita berada. Jangan merasa senang, jangan merasa bahagia berada di tempat orang-orang yang melakukan kemungkaran. Segera menjauh, segera pergi dari tempat-tempat yang seperti itu. Karena tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang merugi. Jangan pernah merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa aman Allah Subhanahu wa taala nggak akan mengadab. Kan di tempat tersebut ada orang solehnya,
Allah Subhanahu wa taala nggak akan menghukum. Kan di sana ada orang yang begini dan begitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Ketika orang-orang itu sudah layak mendapatkan hukuman, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman, dan hukuman itu akan diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang bersama dengan mereka tanpa dibeda-bedakan. Karena secara zahir, secara nampak mereka semua melakukan kemungkaran. Adapun secara batin, hati mereka, maka mereka akan berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah taala alam, barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang sedikit ini kita bisa mengambil faedahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah di atas ilmu, istiqomah di atas iman, istiqomah di atas amal soleh. Nah, barakallahu fikum.